bandara yang dibangun itu sepi dan terkesan gagal. Bandara ini dibangun dengan tujuan mengurangi kepadatan di Bandara Husein Sastra Negara Bandung dan Bandara Soekarno-Hatta Tangerang. Karena ini kondisinya tidak ada orang sama sekali, karena memang di Assalamualaikum dan salam sejahtera. Oke guys, hari ini saya ingin mereaksi beberapa proyek Bapak Jokowi, lebih kurang 2,6 triliun yang diusahakan itu telah beroperasi dengan sepenuhnya, di mana di tengah dinamika perkembangan infrastruktur di Indonesia ini, Presiden Bapak Jokowi telah menandai tonggak sejarah dengan mengeksekusi proyek termahalnya sehingga saat ini. Jadi proyek ambisius ini dengan biaya mencapai 2,6 triliun telah menjadi perbincangan hangat dan menjadi sorotan utama media serta masyarakat. Dengan selesainya proyek ini diharapkan akan membawa dampak yang besar ya dalam perkembangan negara dan meningkatkan kualitas hidup penduduknya di Indonesia itu. Jadi proyek-proyek ini dalam skala besar maupun yang kecil seperti ini memang menggambarkan komitmen pemerintah ataupun Bapak Jokowi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat infrastruktur negara. Jadi dalam video kali ini, saya ingin mengulas proyek tersebut secara mendalam, mengidentifikasi sektor apa yang menjadi fokusnya serta bagaimana proyek ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produktivitas Indonesia di pasaran global nanti. Tetapi dalam kesuksesannya dan keberhasilan proyek ini sebenarnya dulu ditantang pun, tetapi kini telah berhasil, dan ini tidak datang tanpa tantangan. Adalah penting untuk mengevaluasi ya kendala yang dihadapi selama pelaksanaan seperti masalah anggaran perizinan serta peran sektor swasta dan masyarakat dalam mendukung kesuksesan proyek ini. Selain daripada itu, pertanyaan tentang keberlanjutan dampak lingkungan ini dan manfaat jangka panjang dari proyek ini juga harus diperhatikan secara cermat. Ini yang dilakukan oleh Bapak Jokowi. Dia tidak mempedulikan semuanya. Jadi dalam video ini guys, yuk kita semak daripada channel Info Awibisana. Pada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe seperti biasa, like, share, dan komen juga. Jadi ayo guys, kita semak dulu video ini sama-sama, apakah proyek yang telah berhasil itu. Yuk. Pada era Presiden Jokowi banyak proyek pembangunan besar di Indonesia, salah satunya bandara. Namun banyak bandara yang dibangun itu sepi dan terkesan gagal. Bandara ini dibangun dengan tujuan mengurangi kepadatan di Bandara Husein Sastra Negara Bandung dan Bandara Soekarno-Hatta Tangerang. Karena ini kondisinya tidak ada orang sama sekali, karena memang di Bandara Kertajati ini penerbangan terakhir dilakukan pada bulan April 2021 lalu, yang mana itu pun adalah penerbangan kargo. Diketahui, di era Presiden Joko Widodo ada sekitar 15 pembangunan bandara baru. Salah satu proyek bandara yang bernilai fantastis yaitu Bandara Kertajati. Bandara udara. Kejap guys, 15 bandara dalam masa 2 periode memerintah. Cukup banyak tuh. Bandara ini bukan senang mau buat ya, sebab dia memerlukan kepadatan orang yang datang ke wisata atau ke tempat itu. Jadi 15 bandara ini memerlukan jumlah yang besar. Dia punya budget itu. Jadi kita lihat apa saja lagi yang dibuat bandaranya. Juga dikenal dengan Bandara Majalengka atau West Java International Airport, resmi beroperasi pada tanggal 24 Mei 2018. Bandara ini juga dibangun dengan spek yang tak main-main bro. Bahkan bandara ini merupakan bandara terbesar kedua setelah Bandara Soekarno-Hatta. Bandara ini memiliki landasan pacu tunggal sepanjang 2.500 meter dan diperpanjang hingga 3.000 meter pada bulan November 2018 dan memiliki kapasitas total hingga 29 juta penumpang setiap tahunnya. Banyak kan? Mengingat spesifikasinya yang luar biasa, tentu biaya pembangunan bandara ini juga nggak sepele. Mengutip website resmi angkasapura2.co.id, pembangunan bandara ini menelan biaya hingga 160 miliar US dollar atau setara 2,6 triliun rupiah. Namun, bandara dengan spek jumbo ini jumlah penumpangnya tidak sesuai dengan yang diharapkan.
Bahkan sepinya Bandara Kertajati ini mendapatkan kritik dari beberapa kalangan, salah satunya mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Yusuf Kala. Dirinya menilai sepinya bandara ini karena kurangnya riset dalam pembangunan dan jauh dari pusat kota Bandung. Tapi ya mungkin kurang penelitian sehingga lokasinya tidak pas untuk Bandung, tidak pas untuk Jakarta, tanggung. Jadi kalau mau ke Bandung lewat Kertajati, mesti naik mobil lagi sampai 100 kilo. Jadi lebih langsung aja ke Bandung. Selain itu, pengamat penerbangan sekaligus anggota Ombudsman RI, Alvin Lee menyebutkan, salah satu alasan kenapa Bandara Kertajati ini sepi, masih banyak calon penumpang yang mempertanyakan akomodasi dan akses untuk menuju ke bandara ini. Catatannya adalah merancang bandara itu untuk dikembangkan selama 50 tahun mendatang. Bukan hari ini membangun bandara sebesar-besarnya, kemudian semewah-mewahnya, tapi setelah itu ternyata kapasitasnya berlebih sehingga menjadi beban operasional dan tidak sesuai dengan realita biaya-biaya perawatan maupun operasi. Untuk di Jawa ini saya melihat contoh tadilah seperti Kertajati. Kertajati itu tidak terkoordinir membangun bandaranya dengan jalan aksesnya, ini jalan sendiri-sendiri. Jadi begini bro, Presiden Joko Widodo memiliki mimpi untuk mempersatukan seluruh kabupaten, kota, dan provinsi di seluruh Indonesia. Untuk itulah, kepentingannya untuk membangun infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Kenapa pelabuhan dibangun? Kenapa airport juga dibangun? Karena kita ingin mempersatukan seluruh kabupaten, seluruh provinsi yang ada di negara kita Indonesia. Di sisi lain, pertumbuhan penerbangan udara di Indonesia itu sangat pesat bro, mencapai 9% per tahun. Dan alasan lain, kenapa banyak bandara di Indonesia saat ini yang masih sepi, khususnya yang baru dibangunnya, sebenarnya proyek-proyek besar tersebut disiapkan untuk masa yang akan datang. Katakanlah 10 hingga 15 tahun yang akan datang bro. Sebagai masa yang contoh, akan datang. Bandara Kertajati dilaporkan menelan biaya hingga 2,6 triliun di tahun besar 2023. Jika dibangun nanti, katakanlah 10 tahun lagi, tidak mungkin biaya pembangunan Bandara Kertajati senilai 2,6 triliun. Yang ada mungkin 26 triliun. Sebagai perbandingan nih, pada tahun 2018, harga tanah di sekitar Bandara Kertajati itu hanya 1 juta rupiah per meter. Sedangkan 2003, harga tanah di sana mencapai 2,6 juta per meter. Bayangkan tuh, itu hanya dari segi harga tanah. Belum lagi biaya bahan-bahan konstruksi dan biaya pekerja lainnya. Kritik terhadap sepinya bandara-bandara baru di Indonesia, contohnya nih, Bandara Kertajati ini sebenarnya lucu bro. Bagaimana saya tidak bilang lucu? Bandara Kertajati sendiri beroperasi penuh itu baru Oktober 2023 yang akan datang. Baru juga. Sedangkan kritik yang dilontarkan itu sejak 2018. Gimana tuh? Dan seiring dengan berjalannya waktu, Bandara Kertajati sendiri saat ini mulai menampakkan hasilnya. Terlihat bagaimana tahun 2019 yang lalu, Bandara Kertajati hanya melayani penumpang sekitar 4.000 orang per hari. Sedangkan pada November 2022, telah melayani penumpang 33.000 per hari. Bayangkan tuh, 10 tahun lagi berapa persen kenaikan jumlah penumpang di Bandara Kertajati. Dan setelah Bandara Kertajati ini beroperasi penuh bro, nanti di bulan Oktober, penerbangan di Bandara Hussein Sastranegara akan digeser ke Kertajati, khususnya yang pesawat jet. Sedangkan Bandara Hussein Sastranegara hanya penerbangan khusus VVIP dan private jet. Selain itu, bandara ini telah digunakan untuk embarkasi haji sebanyak 8.000 jamaah dari 7 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. Bandara Kertajati juga sudah melayani penerbangan umroh hingga 4 kali dalam seminggu. Ditambah penerbangan internasional menuju Kuala Lumpur, Malaysia sebanyak 2 kali dalam seminggu. Sampai di sini kita harus bersyukur bro sebenarnya, karena mempunyai presiden seperti beliau. Betul, mantap. Berkaca pada presiden-presiden sebelumnya nih, di mana di periode kedua, bahkan di akhir masa jabatannya, yang ditekankan hanyalah proyek jangka pendek, karena mengejar pertumbuhan ekonomi ya.
Kasarnya nih, mengangkat citra dirinya sendirilah, seperti itu. Jadi, kalau proyek jangka pendek kan cepat selesai tuh, dan hasilnya cepat kelihatan, sehingga kontribusi ke pendapatan negara pun cepat dinikmati dan terlihat. Namun kelemahannya, dari proyek-proyek jangka pendek itu, presiden berikutnya itu akan sangat berat bro, karena akan menanggung kebutuhan-kebutuhan fundamental seperti jalan, bandara, pelabuhan, dan lain-lain. Yang notabene nih, mau tidak mau, negara harus membangun untuk masa yang akan datang. Dengan segala kebesaran hati presiden kita yang saat ini, dan mau membuang egonya untuk memulai membangun kebutuhan-kebutuhan fundamental negara kita, yang dimana presiden-presiden kita yang terdahulu itu tidak mempunyai keberanian untuk mengeksekusinya. Kondisi di Indonesia ini sangat mirip bro dengan kondisi yang ada di Cina pada tahun 1997. Jika Cina mempunyai sosok seorang Deng Xiaoping yang menjadi motor pembangunan infrastruktur di negara tersebut, maka di Indonesia ada sosok Jokowi yang langkah politiknya sangat mirip. Tinggal kita mencari sosok Xi Jinping versi Indonesia saja nih di masa yang akan datang, yang berani mengambil kebijakan untuk pemerataan ekonomi hingga ke pelosok negeri. Semoga informasi di video ini bermanfaat bro. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Oke, kita ulas. Oke guys, itu tadi rupanya proyek 2,6 triliun ini sebuah bandara Kartajati ya, yang mana sebenarnya apa yang dilakukan oleh Bapak Jokowi ini, dia melihat kepada 5 hingga ke mungkin 20 tahun, mungkin ke 50 tahun ke depan ini, apa yang dia buat itu menguntungkan di masa hadapan, bukan dalam jangka masa pendek sebenarnya. Dan dia buat pada waktu dan saat ini, dia mengambil kira bahwa apabila dibuat pada saat ini, cost-nya itu begitu minimal sekali. Dia mengambil kira ke semua yang telah difikirkan optimistik untuk dilakukan. Jadi apa yang dibuat semua proyek-proyek oleh Bapak Jokowi ini sebenarnya dia menghasilkan keuntungan yang besar di masa-masa yang akan datang. Mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, ataupun 50 tahun itu keuntungannya sebenarnya. Jadi menggunakan kos yang paling minimal saat ini dan keuntungannya di masa panjang akan datang. Itulah yang sebenarnya membuatkan apa saja yang dipikirkan oleh Bapak Jokowi ini, dia akan menghasilkan satu tindakan yang sangat realistik sebenarnya dalam dunia ekonomi dan juga untuk membangun negara. Macam tadilah bandara itu, Bandara Kartajati. Memanglah pada saat waktu dia mula beroperasi itu memang sedikit, tetapi lama-kelamaan orang akan sudah tahu bahwa di situ ada bandara, mesti pengunjungnya akan bertambah setiap hari. Jadi dari segi jalinan perhubungan jalan raya dan juga dari satu tempat ke satu tempat itu pasti itu juga infrastrukturnya akan dibangunkan. Sebab itu Bapak Jokowi telah membina banyak jalan-jalan dari seluruh yang ada di Indonesia ini. Jalan-jalan itulah yang menghubungkan satu tempat ke satu tempat, dan setiap bandara itu pun dihubungkan nanti oleh jalan-jalan itu untuk memudahkan rakyat menuju ke bandara itu. Jadi dalam masa pemerintahan 2 periode 15 bandara dibangunkan oleh Bapak Jokowi itu keuntungan dan keberhasilannya itu dalam jangka masa yang panjang. Jadi inilah jasa, saya ingat ini jasa Bapak Jokowi mengangkat martabat anak bangsa Indonesia itu sehingga terkenal di mata dunia dan tidak lagi diremehkan oleh sesiapa pun selepas ini. Sebenarnya tidak dinafikan, memang banyak tantangan sewaktu pembinaan apa saja yang dibuat oleh pemerintah Bapak Jokowi ini. Tetapi akhirnya Bapak Jokowi pasti dihormati, pasti disegani, dan juga pasti jasanya ini akan dikenang sampai bila-bila oleh rakyat dan anak cucu yang akan datang ini. Itu kebijakan-kebijakan yang semasa pemerintahan Bapak Jokowi. Dia tidak mementingkan dirinya, tetapi dia mementingkan rakyatnya, dia mementingkan negaranya. Jadi apa saja yang dilakukan oleh Bapak Jokowi ini
dia punya poin di sini adalah dia tidak pernah gagal. Saya melihat begitulah dari kacamata warga negara Malaysia, melihat bagaimana cara pemerintahan Bapak Jokowi. Memang ada yang mungkin yang kurang baik, yang negatif, tetapi positifnya lagi banyak daripada yang negatif ini guys. Itu dari pandangan mata kasar. Mungkin kalian yang dekat di sana, rakyat Indonesia sendiri, melihat bagaimana cara pemerintahan Bapak Jokowi, pembangunan yang dia lakukan, bagaimana dia menjaga rakyatnya. Kalian lebih mengetahui, kalian komentar guys di ruang kolom di bawah ini untuk berbagi info yang bermanfaat daripada kalian. Oke guys, sampai berjumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.